Ada 5 ciri orang yang beruntung. Orang beruntung yang pertama adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Orang beruntung yang kedua adalah orang yang beribadah sampai ikhlas, tidak nunggu ikhlas dulu baru ibadah. Nantilah dan ke surau ke Mas Haji, ada lu apa Fatihah dong. Salat aja dulu. Mau diberi nilai berapa oleh Allah itu hak prerogatif Allah. Nantilah kalau ada Fatihah dulu, lu apa dan dobekol ada Mas Haji, ala keburu mati. Ngasih aja main takapi bala 6. Ndak ada di Corona, Padang banyak tuh. Beribadah dengan ikhlas, tidak nunggu ikhlas dulu beribadah. Yang ketiga orang yang beruntung adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Walau tara izim mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana abassarna wassami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya, lalu dia berkata, ya Allah, kami telah mendengar, kami telah melihat, kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan kembali. Sadaqallahul azim. Jamaah Masjid Gunung Merah yang dirahmati oleh Allah, ini skenario oleh Allah saya bisa hadir di sini. Saya jauh-jauh datang dari Bandung, lalu ke Jakarta, ke Soekarno-Hatta, terbang ke Pekanbaru, mampir di sini untuk yang kedua kali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah dan diridhoi oleh Allah. Dari sini saya ke Duri nanti siang, ke Dumai, lalu ke Maninjau, lalu Bukit Tinggi, terus ke Padang, balik lagi ke Bandung. Ada yang tanya, ngapain Pak Jul itu ceramah-ceramah? Mau cari cuan, tahu cuan? Tidak, saya sudah cukup. Dan saya tidak mau dibayar dimanapun saya menyampaikan dakwah ini. Jadi bukan untuk menerima apapun. Karena bayaran tertinggi dari Allah saya yakini adalah Allah yang memberikan. Jadi yang tanya, itu mengapa Pak Jul itu ceramah-ceramah? Insya Allah saya tidak untuk berharap itu. Yang kedua, wah dia mau cari panggung politik. Enggak, saya masih aktif. Saya masih polisi aktif hari ini. Dunia saya sudah dapatkan. Hari ini saya sedang membangun sebuah masjid dan pondok tasfiz di Padang. Nanti bisa saya lihatkan videonya.
Itu yang sedang saya kejar. Saya harus targetkan selesai itu. Makanya saya kemana pergi ngajak, ayo investasi untuk akhiratmu. Bersyukur kita kepada Allah. Allah gerakkan hati kita pagi ini, dan kita adalah orang-orang yang terpilih yang hadir di dalam majelis ilmu. Tidak mudah orang pergi salat subuh kalau bukan Allah gerakkan hati kita, kalau bukan Allah pilih kita untuk melangkahkan kaki dan hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kelak kita semua akan berkumpul di surganya Allah. Amin. Selawat beriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering menyampaikan ada 4 hal penting. Besok tuh kenal nggak Rasulullah? Jawab. Kenal nggak Rasulullah tuh besok dengan kita? Itu yang harus kita pikirkan hari ini. Yang kedua, dapat pertolongan atau syafaat enggak besok dari Rasulullah? Yang ketiga, dipanggil enggak kita besok ikut ke telaga al-haudnya Rasulullah? Yang keempat, ikut enggak besok dalam rombongan Rasulullah untuk masuk ke jannahnya Allah? Ya, mudah-mudahan kita semua ini besok akan ikut dalam rombongan Rasulullah dan kita mendapatkan 4 hal yang tadi. Maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pengurus, para ustadz, guru, buya yang hadir pagi ini, saya tidak dalam konteks memberikan ceramah, tapi saya hanya berbagi sedikit pengalaman, karena ini proses metamorfosis yang saya lalui, sebuah siklus the power of hijrah yang pernah saya sampaikan di sini. Saya harus perkenalkan diri dulu saya. Mungkin ada yang belum kenal. Ya, ini mungkin profil saya. Saya tidak ada sekolah backgroundnya agama, bukan dari Mesir, bukan dari Libya, bukan dari Arab. Saya backgroundnya hukum. Magister saya hukum, doktor saya hukum. Saya dosen di bidang manajemen. Nah, ini agak beda. Saya dosen di Pasca, saya dosen di Sekolah Tinggi Polisi seluruh Republik ini. Saya juga pemegang lisensi advokat. Jadi saya memiliki sertifikasi selaku advokat, walaupun belum beracara hari ini. Lalu saya motivator dan saya juga konsultan hukum. Ini kira-kira background saya. Ya, inilah proses metamorfosis saya. Itu zaman saya tahun 80 dan ini hari ini. Ya, ini juga sama. Sekian puluh tahun. Ini sampai jam berapa Pak Ustadz? Ini murid-murid saya. Jadi murid-murid saya itu ada tentara, ada jaksa, ada angkatan laut, yang semuanya dipersiapkan untuk jadi jenderal di Republik ini, menjadi pemimpin. Saya pengajar di sana. Ya, ada tentara, angkatan darat, angkatan laut, jaksa, dari Kumham dan lain-lain. Ya, ini yang sedang saya bangun. Ya. Ya, mungkin gambarnya aja suaranya nggak keluar, nggak apa-apa. Ini di atas tanah yang saya hibahkan kepada sebuah yayasan. Dan alhamdulillah sekarang sudah prosesnya sudah 60%, tinggal dinding dan Kita memaksanakan daripada sebagian harta yang telah menggunakan harta
Ya, kira-kira itu yang sedang saya lakukan hari ini, di luar tugas saya sehari-hari sebagai polisi. Mohon doa restunya, dan mari kita bersama-sama untuk mendirikan rumah Allah ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mengambil topik ringan hari ini adalah tulis bukumu dengan baik, jadilah mukmin yang beruntung. Pagi ini kita dalam proses menulis buku itu. Langkah kaki kita ke masjid pagi ini, sholat subuh kita tadi adalah proses menulis buku dengan baik. Bahwa setiap kita kelak akan menerima sebuah buku. Tapi ketika menerima buku itu, ada di antara kita yang senang, ada yang kegirangan, ada yang bergembira. Tetapi tidak sedikit yang ketakutan, menangis, bahkan menjerit-jerit di hadapan Allah. Padahal buku itu mungkin kita sendiri yang nulisnya. Buku itu kita sendiri yang menyuntingnya. Buku itu kita sendiri yang menjadi editornya. Buku itu adalah buku catatan perjalanan selama hidup kita di dunia yang kelak kita akan terima di Lauh Mahfuz. Maka tulislah buku kita itu dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa kata Allah? Sungguh kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan kamilah yang mencatat semua apa yang pernah mereka lakukan di dunia, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku masing-masing, yang kami kumpulkan dalam kitab yang jelas di Lauh Mahfuz. Jadi besok itu kita akan menerima sebuah buku masing-masing. Kalau ada buku awak yang masih merah, catatannya ditipek jadikan yang hitam. Kalau ada yang buruk, ditulis dengan yang baik buku itu. Karena yang bisa merubahnya kita, bukan orang lain. Saya dalam proses untuk menulis buku itu, perjalanan saya ini adalah proses mengisi catatan baik dalam buku itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu muncul pertanyaan, kenapa kita harus menulis buku itu dengan baik? Saya akan bawa kita sedikit untuk berpikir dalam konteks globalisasi hari ini. Saya akan bawa kita untuk berpikir. Yang kita hadapi tantangan hari ini adalah tantangan VUCA dan disrupsi 4.0. Agak aneh mungkin kalau orang yang jarang membaca di dalam media. VUCA. Apa itu VUCA? Nanti boleh buka di Google nanti. VUCA. VUCA adalah sebuah terminologi yang disampaikan oleh Amerika ketika Amerika berperang di gurun di Irak dan Afghanistan sekitar tahun 1970, yang dikeluarkan US Army College. Amerika menggambarkan ketika dia berperang di gurun itu, dia seperti berperang di dalam sebuah tabut yang disebut dengan frog war. Tidak nampak kawan, tidak nampak lawan. Dan faktanya hari ini Amerika angkat kaki dari Afghanistan, kalah.
Apa itu V? Volatility. Sesuatu yang berubah dengan cepat. Hari ini perubahan dalam berbagai kehidupan dengan cepat. Bapak Ibu pegang HP, bisa lihat orang yang sedang tawaf di Ka'bah hari ini, bisa enggak? Yang dulu mungkin kita tidak pernah temui. Itulah salah satu bentuk perubahan. U-nya apa? Uncertainty, yang sulit diprediksi. Contohnya apa? COVID hari ini tidak akan bisa diprediksi sampai kapan selesai. Ada yang bisa menjamin tidak tahun ini selesai? Tidak ada. Ini salah satu bentuk uncertainty, sesuatu yang sulit untuk diperkirakan, diprediksi. C-nya apa? Complexity, kehidupan yang begitu kompleks hari ini. Hampir semua aspek kehidupan kita alami. Dan A-nya itu adalah ambiguity. Ambiguity itu ragu-ragu, ambigu. Yo batu ada surga kondak, yo batu ada neraka kondak. Makanya ada yang pindah agama kan? Karena ambigu, tidak yakin, ragu-ragu. Le sabananya kok ambigu. Itulah tantangan kita hari ini. Dan disrupsi 4.0. Apa itu disrupsi 4.0? Lompatan teknologi yang begitu luar biasa. Kalau dulu awak membeli martabak kubang, nggak harus datang ke pasar, betul enggak? Kini awak beli martabak kubang, pencet aja dari kamar, ada orang mantan nanti. Pitihnya tata bangsel, tata bayi seseorang. Iya betul. Ibu-ibu kembali lipstik atau tas yang rancak dari Jakarta, nggak perlu harus ke Jakarta. Pencet aja, pilih, besok 2 hari datang orang antar ke rumah. Betul enggak ibu-ibu? Itulah disrupsi teknologi 4.0. Salah satu contohnya hari ini. Kita mau pergi kondangan, nggak punya oto, awak tinggal pencet aja, datang oto ke rumah mantan awak pergi kondangan. Bisa enggak? Bisa kan hari ini? Nggak punya oto, awak bisa awak pergi undangan ke Hotel Pangeran misalnya. Pencet, nggak lama datang oto berhenti ke rumah. Itu. Saya menggambarkan seperti itu, lompatan teknologi. Dan kita semua mengalami ini. Teknologi seperti ini. Dialami nggak? Yang umur-umur tua pasti mengalami ini. Betul enggak? Kita pasti mengalami ini. Yang hari ini mungkin tidak ada lagi. Atau mengalami ini. Atau kita telah melewati ini. Dan hari ini teknologi sudah beralih ke digital. Dan bahkan hari ini seperti ini. Itulah disrupsi 4.0. Lompatan teknologi yang begitu hebat. Ketika kita tidak siap, kita akan tergilas dengan teknologi. Saya gambarkan sedikit video bagaimana prediksi kehidupan besok dalam 5-10 tahun ke depan. Mudah-mudahan ya ada suaranya. Inilah transportasi dalam 5-10 tahun ke depan. Jadi sedang dirancang oleh negara-negara maju.
Ya, jadi semua nanti tidak ada lagi mobil, semua mobilnya sudah dari atas. Ini sedang dikembangkan oleh Jepang dan beberapa negara maju. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini semua ada di tangan kita. Ada enggak semua di tangan kita hari ini? Mau cari ayat Al-Quran aja ada di dalamnya. Semua ada di tangan kita. Tidak ada yang tidak bisa kita dapatkan dari teknologi yang ada di tangan kita itu. Tapi banyak teknologi itu yang sekarang merusak dan malah merubah perilaku dan peradaban kita. Hari ini kita asik seperti ini. Betul enggak? Pai makan ke restoran, apa ibu, anak, cucu sambil nunggu makan, nyo manaku asadnya. Nyo mencari apa? Tidak ada lagi diskusi, tidak ada lagi silaturahmi, tidak ada lagi berbicara antara anak dengan orang tua. Ada enggak merasakan seperti ini? Ada enggak? Atau mungkin di kantor seperti ini? Asik. Atau anak-anak kita hari ini seperti ini? Atau budaya kita hari ini seperti ini? Makannya di restoran, cekrek nyo foto, nyo masukan ke grup. Ada kawan tersinggung di grup, bago keluar dari grup, nyo foto-foto lagi makan lama setaruh dek lai baca rumah aja. Iya kan? Keluar kawan dari grup. Setiap makan, setiap libur, setiap ikut nyo foto terus. Tersinggung kawan. Itu bahayanya teknologi. Atau hari ini seperti ini. Ini secara tidak sadar kita terbawa pengaruh teknologi. Atau hari ini seperti ini, berbangga-bangga dengan harta. Atau seperti ini, nyo baragiah tapi nyo posting habis memberikan sumbangan ke fakir miskin. Ada enggak? Enggak ada di situ, enggak ada di tempat lain gitu. Atau mungkin seperti ini, ndak nyo tolong lo nyo foto, malah nyo live supaya dapat subscribe yang banyak. Iya kan? Live dia, report dia. Ndak nyo tolong orang yang sedang dalam musibah. Atau hari ini kita seperti ini, asik mengejar dunia, asik mengejar kedudukan, asik mengejar jabatan. Kalau hanya untuk mengumpulkan harta, korun yang begitu luar biasa hartanya juga hancur di hadapan Allah. Kalau hanya untuk mengejar jabatan dan kedudukan, hari ini orang berlomba-lomba untuk itu. Fir'aun yang begitu hebat, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Saya memakai seperti ini bukan untuk gagah-gagahan, tidak. Saya menunjukkan bahwa ini hanya aksesoris. Ini hanyalah simbol yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Karena Allah nggak akan bertanya seberapa tinggi pangkatmu, seberapa hebat jabatanmu, seberapa kayanya kamu, seberapa berkuasanya kamu. Bukan itu yang ditanya oleh Allah. Yang Allah tanyakan adalah apa yang kamu bawa untuk datang kepadaku, kata Allah. Maka tulislah buku itu kita dengan baik. Karena sejauh apapun perjalanan kita, finishnya adalah kematian. Sejauh apapun kita berjalan, finishnya semua adalah kematian. Tarikan nafas kita, langkah kaki kita hari ini adalah tarikan nafas dan langkah menuju kepada kematian. Maka pertanyaan itu apa kita menulis buku dengan baik? Yang pertama adalah kita harus sadari untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah adalah semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada aku, kata Allah.
ibadah. Hakikat kita dilahirkan, dihadirkan di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus menulis buku dengan baik? Adalah komitmen dan totalitas kita. Hidup kita hanya untuk Allah. Bukankah ini yang terus kita baca di dalam sholat? Dalam surat Al-An'am 162. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Itulah janji kita kepada Allah yang selalu kita baca di dalam sholat, dalam doa iftitah. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus menulis buku dengan baik? Karena semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Semua akan mati. Harus kita yakini bahwa kematian itu pasti akan datang kepada kita. Karena ibaratnya kita hanya menunggu giliran. Bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan? Bisa nggak? Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan yang mati juga bisa. Yang berikut, kenapa kita harus menulis buku dengan baik? Karena tidak ada satupun kelak yang akan lolos dalam pengadilan Allah. Tidak ada satupun yang akan lolos. Mari kita lihat dalam surat Al-Hijr, "Fa rabbika lanaslanahum ajmain." Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan terdahulu. Jadi tidak akan ada lolos. Oh, karena pangkatnya tinggi, karena dia pejabat lalu lolos, tidak bisa. Karena malaikat Allah itu nggak bisa dinego, nggak bisa dinego, nggak bisa disogok, nggak bisa diajak untuk lobby. Tidak ada. Maka pesan dari menulis buku yang baik itu adalah mari kita menjadi mukmin yang beruntung. Jangan pernah kita pulang dengan tangan kosong. Bak kata pepatah Minang, ilia barago mudiak basanggan dikecek galeh balabo kiro pokok nan tamakan. Ilia barago mudiak basanggan dikecek galeh balabo pokok nan tamakan. Bangkrut, habis. Mari kita lihat, kalau ada untung tentu ada rugi. Karena Allah ciptakan dua bagian dalam hidup di dunia. Ya, dalam surat Al-Asr, orang yang merugi, wal asri innal insana lafi khusrin illa, demi masa sesungguhnya kita itu manusia itu merugi. Itu orang yang merugi. Lalu siapa lagi orang yang merugi? Jelas di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 106. Kul hal nunabbiukum bil ahsarina amalan. Maukah kalian ku beritahu tentang orang-orang yang merugi atas perbuatannya?
allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Siapa mereka? Orang yang sia-sia dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Nyalah bangga 8 kali haji, 20 kali umroh katanya. Tapi belum tentu itu jadi ukuran. Allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun wa annahum yuhsinuna sun'an. Lalu dilanjutkan, ulaikal ladzina kafaru bi ayatina rabbihim wa likaihim fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan perjumpaan dengan Allah, yang tidak percaya dengan ayat Allah dan perjumpaan dengan Allah, maka hapuslah amalan mereka, dan kami tidak mengadakan penilaian terhadap amalan itu di hari kiamat. Jadi tidak dinilai, dibiarkan oleh Allah. Sama kalau awak membawa proposal atau awak membawa CV untuk bakar rajo di sebuah kantor, awak lulusan S1, S2, dimasukkan syarat-syarat, tapi tidak pernah dibaca sama yang punya perusahaan, bahkan dibuang ke tong sampah, ya seperti itu ibaratnya. Padahal awak lah membuat CV, kurikulum vitae kita yang pengalaman-pengalaman dan sekolah-sekolah. Ketika kita mendaftar ingin bakar rajo di perusahaan itu, oleh HRD-nya dibuang saja, dibuang ke tong sampah. Sama seperti ini. Zalika jazahum jahannam bima kafaru wattakazu bi ayatina wa rusuli huzuwa. Demikianlah balasan mereka, itu adalah neraka jahanam. Karena apa? Karena kekafiran mereka, dan karena mereka menjadikan ayat-ayat dan rasulku sebagai bahan olok-olok. Ini konteks merugi. Kalau ada rugi tentu ada untung. Siapa orang yang beruntung? Beruntung bukan transaksi perdagangan di pasar, bukan. Mendapat jual beli lalu dapat untung, bukan konteks beruntung itu. Beruntung yang tertinggi adalah kita mendapatkan surganya Allah. Siapa orang yang beruntung? Orang yang timbangan kebaikannya, yang lebih berat timbangan kebaikannya daripada timbangan keburukannya. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Yang berat timbangan kebaikannya daripada timbangan keburukannya. Jadi berat amalannya daripada dosa-dosanya. Itulah orang yang beruntung. Lalu siapa lagi orang yang beruntung? Dilanjutkan surat Al-Kahfi tadi, innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdaus. Dia akan tinggal di jannatul firdaus, khalidina fiha la yabuna anha hiwala. Kekal di dalamnya dan dia tidak mau keluar dari jannatul firdaus. Itu orang yang beruntung. Lalu siapa lagi orang yang beruntung berikutnya? Mari kita baca dalam surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang kelimanya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang beruntung adalah orang yang selalu dituntun
yang selalu diberi petunjuk oleh Allah. Ya, mudah-mudahan kita ini orang-orang yang beruntung, yang selalu berada di jalan Allah dan dituntun oleh Allah. Seberapa berat pun dosa kita, seberapa besar pun maksiat kita, kembalilah ke jalan Allah dan kita tulis buku kita dengan baik. Karena Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni siapa yang Dia inginkan dan Allah akan mengazab siapa yang Dia mau. Fayafiru liman yasa wa yu'adzibu man yasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Begitu hebatnya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa kata Buya Hamka dalam sebuah pepatahnya yang mungkin hari ini masih kita dengar? Kalau idui segada idui, babi di hutan juga idui. Kalau bakarajo segada bakarajo, kabau di sawah juga bakarajo. Itu beliau pernah menyampaikan itu. Artinya adalah jangan pernah hidup kita sia-sia. Jangan pernah hidup kita sia-sia. Maka tulislah buku kita itu dengan baik, mumpung Allah masih beri kita waktu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, hadis ini dikisahkan bahwa ketika Allah memerintahkan Jibril untuk datang kepada Rasulullah, Jibril datang kepada Rasulullah membawa 3 pesan penting dari Allah. Pesan itu sebenarnya bukan untuk Rasulullah, pesan itu sebenarnya untuk kita hari ini. Jibril datang kepada Rasulullah tidak seperti wajah biasanya. Jibril datang kepada Rasulullah tidak seperti waktu biasanya. Apa yang dia bawa pesan itu? Ya Muhammad, aisi ma syita fa innaka maitun. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat, kamu akan mati. Itu yang pertama pesannya. Pesan yang kedua, ya Muhammad, wahbib ma syita fa innaka mufaraqahu. Kamu boleh cinta apa yang kamu cintai di dunia, tapi ingat, semua akan kamu tinggalkan. Lalu pesan yang ketiga, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka mufaraqahu. Silahkan berbuat apa saja yang kamu mau lakukan, tapi ingat, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka jadilah orang yang beruntung dengan kita menulis buku kita dengan baik. Saya sudah pernah menyampaikan 5 ciri orang yang beruntung. Sudah belum? Belum. Ada 5 ciri orang yang beruntung. Orang beruntung yang pertama adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Orang beruntung yang kedua adalah orang yang beribadah sampai ikhlas, tidak nunggu ikhlas dulu baru ibadah. Nanti lah dan ke surau ke Mas Haji, ada lu apa Fatihah dong. Salat aja dulu. Mau diberi nilai berapa oleh Allah itu hak prerogatif Allah. Nantilah kalau ada Fatihah dulu. Lu apa ada dobekol ada Mas Haji, ala keburu mati. Ngasih aja main takapi bala 6. Ndak ada di Corona, Padang banyak tuh. Beribadah dengan ikhlas, tidak nunggu ikhlas dulu beribadah. Yang ketiga orang yang beruntung adalah orang yang berwakaf, berinfak, bersedekah sampai nyokayo. Ndak menunggu kayo dulu baru infak, baru sedekah, baru berwakaf. Besok lah dia menyumbang Mas Haji, dia ada piti dan kayo keburu mati. Piti itu ndak dibawa. Yang keempat orang yang beruntung itu adalah orang yang berdakwah sampai alim. Tidak menunggu alim dulu baru dakwah. Karena kewajiban setiap kita untuk dakwah. Wa tawasau bil haq
wa tawasau bis sabr. Jangan main game jo lazan orang tua di masjid. Dakwah bukan? Dakwah enggak kita? Hayyalas salah, anak kita masih asik main game. Pergi ke masjid, orang azan. Dakwah enggak? Dakwah. Di tengah-tengah keluarga. Dan yang terakhir, orang yang beruntung adalah orang yang ke masjid sampai mati, enggak mati dulu baru dibawa ke masjid. Baru pertama kali dibawa ke masjid, minta posisinya di muka imam. Nah, itu. Awak enggak pernah di muka imam loh kan? Hanya baru pertama kali masjid minta duduk posisinya di muka imam. Nah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Maka mumpung Allah masih beri kita waktu hari ini, kita tulis buku kita dengan baik, kita hapus catatan buruk buku kita tip X catatan merah buku kita, karena Allah masih beri kita waktu untuk itu. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Maka lakukanlah sekecil apapun kebaikan yang perlu kita lakukan, karena kita nggak pernah tahu kebaikan itu besok akan nolong kita di yaumil hisab. Mudah-mudahan semua kita besok akan berkumpul di surganya Allah. Amin. Karena masuk surga itu tidak seorang-seorang, masuk surga itu sama-sama, saling mengingatkan. Syafaat teman juga akan bisa menolong kita kelak. Maka bergaullah dengan orang-orang soleh, orang-orang yang selalu mengingatkan ketaatan kepada Allah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang membawa kemaksiatan. Saya bercerita ini karena saya mengalami proses metamorfosis. Jadi kalau pelaku bercerita itu akan lebih enak daripada orang yang tidak pernah melakukan. Terakhir saya akan tutup dengan sebuah video bahwa orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Dia mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka kalau kita biasa sholat, biasa ngaji, biasa azan, insya Allah kita akan mati dalam husnul khotimah. Bisa disuarakan enggak? Ya, oke. Ini penutup. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam tausiah ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya bangga bisa hadir di masjid ini, Pak Ustadz. Mudah-mudahan nanti kapan waktu saya hadir lagi. Saya sampai ke gunung itu, Gunung Singgalang itu, ke Negari Sabu. Saya sampai di bawah itu ceramah diundang. Pulangnya saya dikasih sayur. Iya. Sampai ke nagari yang terindah itu apa namanya? Parayangan. Nah, sampai ke sana kita ke Batu Sangkar sana. Mohon maaf kalau ada yang kurang, tidak ada jalan yang tidak rusak, tidak ada pario, tidak bakara, tidak ada gadi yang tidak rata. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan itu milik saya. Mari kita bangun silaturahmi. Saya senang saya bagian dari SAS. Ya Pak ya? SAS. SAS ya, kan SAS. Sulit air sapangkan. Saya buka di Google itu. Wah, hebat sulit air sampai ke luar negeri juga ada persatuan. Luar biasa. Jadi saya bangga dihadir di dusana-dusana di rantau ini. Dan saya hadir diterima dengan baik di sini.
Ya, inilah proses sakratul maut dan kita sedang menuju ke sana. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam posisi yang terakhir-terakhir ini, sedang ngaji, sedang ceramah, sedang sholat, sedang jadi imam, sedang baca Quran, sedang azan. Mudah-mudahan kita akan semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah oleh Allah. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya melanjutkan perjalanan pagi ini ke Duri. Mohon doanya supaya dimudahkan dalam perjalanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.